Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri majelis ilmu yang insyaallah akan menyampaikan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, menyambung daripada apa yang telah kita bahas di bulan yang sebelumnya, telah kita bahas bersama berkaitan dengan bacaan tasyahud, baik itu secara ringkas ataupun secara sempurna. Malam hari ini kita akan membahas yang berikutnya, yaitu as-salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai tasyahud. Paling singkatnya kalimat salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kita mengucapkan kalimat tasyahud itu at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatulillah sampai selesai, paling singkatnya yaitu Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh ditambahkan Allahumma salli ala Muhammad wa alihi jika kita mengikuti ulama-ulama yang mengatakan salawat kepada keluarga Nabi itu di tasyahud akhir adalah satu kewajiban. Berarti kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa alihi atau wa alihi. Kemudian setelah mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa hal yang dianjurkan, yang disunnahkan, yaitu satu, mungkin sudah pernah kita singgung, yaitu membaca salawat as-salah al-ibrahimiyah. As-salah al-ibrahimiyah. Jadi ketika selesai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kemudian salawat kepada Nabi disunnahkan untuk memakai as-salah al-ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sudah kita bahas. Sayyidina atau tidak pakai Sayyidina sama. Wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim, atau langsung kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majid. Ini sunnah salat al-ibrahimiyah. Walaupun ketika kita salat setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kita hanya mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa alihi, itu sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau ingin mendapatkan sunnah, maka membaca salawat ibrahimiyah yang telah kita baca tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kita mendapatkan penjelasan atau menghadiri satu pengajian atau mungkin kita mengamalkan, yaitu kalimat yang berikutnya, yang kedua, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ditambahi abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, baru kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi ada tambahannya lagi.
Shalah Ibrahimiyah masih ditambahi lagi. Apa tambahannya? Abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ini diperbolehkan juga. Diperbolehkan juga. Ini lafaz yang kedua. Kemudian masalah sayyidina dan tidak pakai sayyidina sudah kita bahas. Sebagian ulama malah ada yang menambahkan bukan Allahumma sholli, Allahumma wa barik ala Muhammad, bukan itu saja. Sholli sama barik saja ditambah. Warham ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama tarhamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Ringkasnya, lafaz setelah tasyahud yaitu as-shalah ala nabi itu ada beberapa pendapat. Tinggal kita ingin mengamalkan yang mana. Kalau wajibnya ya cuman mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi, selesai. Kalau mau ditambah as-shalah al-ibrahimiyah ya sunnah boleh. Atau lafaz yang berikutnya juga sunnah juga boleh. Atau ditambah warham ala Muhammad dan seterusnya boleh. Jadi sholawat kepada Nabi di dalam tasyahud itu macam-macam. Riwayatnya, pendapatnya itu macam-macam. Ada sebagian orang itu tanya, yang dimaksud di dalam sholawat atau shalah al-ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah curahkan sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana engkau mencurahkan sholawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Ada orang tanya, keluarga Ibrahim itu siapa yang dimaksud? Maka Az-Zamakhsyari, seorang ulama, mengatakan yang dimaksud Al-Ibrahim yaitu satu, Ismail putranya. Yang kedua, Ishak putranya juga. Wa auladihima, dan putranya Ismail juga putranya Ishak. Itu dikatakan Al-Ibrahim, keluarga daripada Nabi Ibrahim. Dan untuk pengetahuan saja, untuk pengetahuan kita saja, dikatakan bahwa semua nabi yang muncul setelah Nabi Allah Ibrahim, semua nabi yang muncul setelah Nabi Allah Ibrahim itu adalah keturunan Nabi Ishak. Nabi Ibrahim itu punya dua putra, ada Ismail, ada Ishak. Maka setelah keluarga Nabi Allah Ibrahim ini, kalau muncul setelahnya nabi-nabi, maka semua nabi itu adalah keturunan Ishak, bukan keturunan Ismail. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nasabnya bersambung kepada Ismail, bukan Ishak. Jadi semua nabi yang datang, Nabi Isa, Nabi Musa dan seterusnya, itu kalau ditarik nasabnya ke atas bersambung kepada Ishak bin Ibrahim. Semua nabi. Tidak ada yang keturunan Ismail kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu kalau diurut nasabnya bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf, terus ke atas nanti ketemunya Ismail. Ismail bin Ibrahim. Ini untuk pengetahuan kita saja. Pertanyaan yang kedua, kadang orang-orang itu bertanya juga, kenapa yang disebut kok Ibrahim? Nabi itu kan banyak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa kok kama shallaita ala Nuh misalnya? Atau kama shallaita ala Adam misalnya? Kenapa kok yang dipilih Ibrahim? Ya. Ternyata ini berkaitan dengan ayat Al-Qur'an, yaitu surat Hud. Surat Hud ayat 73. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kejadian Nabi Allah Ibrahim, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, rahmatullahi
wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Rahmatullah, rahmat Allah, wa barakatuhu, dan barakah Allah, alaikum, atas kalian, ahlal bait, keluarga Nabi Ibrahim dan keluarganya. Innahu hamidun majid, sesungguhnya Allah adalah zat yang hamid, terpuji, al-majid, yang kemuliaannya itu sempurna. Kalau sampean preteli Al-Quran, ndak ono nabi yang dikatakan rahmatullah alaikum wa barakatuhu, ndak ada, kecuali yang menerima itu adalah Nabi Allah Ibrahim. Menerima rahmat langsung dari Allah dan menerima barakah. Oleh karena itu di dalam shalah al-Ibrahimiyah yang dipakai adalah nama Nabi Ibrahim. Piro mang luru ya. Pertanyaan pertama, keluarga Ibrahim. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ali Ibrahim, keluarga Ibrahim itu siapa? Sudah kita jelaskan. Yang kedua, kenapa kok yang dipakai Ibrahim, kok bukan nabi yang lain? Sudah kita jelaskan. Ayat Al-Quran surat Hud ayat 73. Pertanyaan yang ketiga, yaitu kenapa kita berdoa kepada Allah supaya Allah itu memberikan sholawat yang maknanya itu rahmat dan memberikan barokah kepada Nabi Muhammad sebagaimana Allah memberikan rahmat dan barokat kepada Ibrahim. Kenapa kok kita minta itu, padahal kita semua tahu tidak ada nabi yang lebih unggul daripada Nabi Muhammad SAW. Walaupun dibandingkan dengan Nabi Ibrahim. Kalau kita bandingkan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, ya tidak sebanding. Lebih tinggi tingkatannya Nabi Muhammad SAW. Terus apa maksudnya kita meminta rahmat Allah, barokah Allah untuk Nabi Muhammad, sebagaimana Allah memberikan rahmat dan barokat kepada Ibrahim? Seakan-akan Nabi Ibrahim itu lebih dulu mendapatkan kedudukan, kemudian Nabi Muhammad. Maka ulama mengatakan, ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, itu sholawat itu selesai sebenarnya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah limpahkan sholawat rahmat ya untuk Nabi Muhammad. Selesai itu sebenarnya. Doa itu selesai sampai di situ. Ketika mengatakan wa ala ali Muhammad, baru ini kita kaitkan. Dan limpahkan rahmat kepada keluarga Nabi Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana kamu melimpahkan rahmat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, maka limpahkan rahmat itu kepada keluarga Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammadnya. Bukan Nabi Muhammad, karena rahmat yang sudah diterima oleh Nabi Muhammad itu melebihi daripada rahmat yang diterima oleh Nabi Allah Ibrahim. Berarti permintaan kita rahmat dan barokah yang telah diberikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya itu kita mintakan untuk keluarganya Nabi, bukan untuk kepada nabinya, bukan. Karena Nabi itu paling afdol, paling utamanya para nabi. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan kenapa kita meminta rahmat dan barakat untuk Nabi Muhammad sebagaimana Allah memberikan rahmat dan barakat kepada Nabi Ibrahim, padahal Nabi Muhammad itu lebih afdal daripada Ibrahim dan nabi-nabi yang lain. Jawabannya seperti itu. Jadi yang kita minta itu bukan untuk Nabi, tapi untuk keluarganya Nabi ya. Kemudian ditutup salawat ini dengan kalimat innaka hamidun majid, sesungguhnya engkau ya Allah hamidun, zat yang dipuji perbuatannya, majidun itu al-kamilus syaraf, yang kemuliaannya itu sempurna. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita disunahkan untuk meneruskan sholawat itu sampai kalimat hamidun majid. Sebelum kita membahas yang lain, setelah kalimat tasyahud ini ada doa-doa. Kalau kita tasyahud akhir, ya setelah innaka hamidum majid itu ada doa-doa yang disunnahkan. Wa kadzad du'a'u ba'dahu,
Begitu juga disunnahkan bagi kita untuk berdoa setelah selesai tasyahud dan shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada riwayat yang mengatakan idza qa'ada ahadukum, jika ada di antara kalian itu dalam posisi duduk lis shalah, duduk salat maksudnya terakhir, falyagul, maka hendaknya dia mengucapkan at-tahiyyatu lillah. Ini kalimat tahiyat ini ya, tasyahud sampai habis. Kalau sudah selesai, tsumma liyakhtar minal mas'alah, supaya dia memilih daripada doa-doa masya'a yang dia kehendaki, au ma ahabba atau yang dia senangi. Dia mau doa apa, itu hukumnya adalah sunnah sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Akan tetapi ketimbang kita itu doa sendiri di dalam sholat kita setelah tasyahud, maka dianjurkan untuk berdoa dengan doa-doa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di tasyahud akhir. Apa diantaranya? Diantaranya yaitu Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ini disunnahkan setelah sholawat. Ya, disunnahkan setelah sholawat. Yang berikutnya riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Begitu juga ini adalah riwayat sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir", jika kalian sudah selesai tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatuh salawat terus sampai innaka hamidum majid selesai, falyata'awwadz billah min arba'. Kata Nabi, hendaknya berlindung kepada Allah daripada 4 perkara. Apa 4 perkara itu? 1, min adzabi jahannam, dari siksa neraka jahanam. 1. Yang kedua, wa min adzabil qabri, daripada siksa kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah al-mahya, kehidupan dunia, dan fitnah setelah kematian. Yang keempat terakhir, wa min fitnatil masihid dajjal, daripada fitnahnya dajjal yang dikatakan al-masih. Kalau kita bahasakan bahasa sholatnya kita, doanya kita, maka ucapannya adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil gabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid al-masihid dajjal. Ini biasa kan kita ucapkan ya. Ada hadisnya, riwayat Sayyidina Ali dan riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Jadi apa yang kita amalkan selama ini, yang diajarkan sama guru-guru kita dulu itu, ya tahiyat itu ada hadisnya semua, ada dasarnya, ada asal-asalan. Ya, semuanya ada dalilnya. Cuman di sini banyak pertanyaan-pertanyaan. Ya, banyak pertanyaan dan banyak riwayat-riwayat, di antaranya riwayat Al-Imam Bukhari, ada tambahan-tambahan doa. Ana kira kalau tak baca semua ya habis waktunya dengan doa ini ya. Yang penting saya menjelaskan tentang apa yang biasa kita ucapkan di tahiyat itu, dan itu ternyata ada hadisnya, ada riwayatnya. Jadi setelah innaka hamidun majid, ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, ya, wa min adzabi jahannam wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masihid dajjal. Itu dibaca. Kemudian Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal mu'akh la ilaha illa anta. Ya. Biasanya mau coba meneh. Ya muqallibal qulub al absar atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini semua ada riwayat.
Jadi silakan diamalkan. Ya, silakan diamal. Cuman pesan saya, kalau jadi imam ojo suwe-suwe. Kalau jadi imam ojo suwe-suwe. Mentang-mentang karo dungane di kabeh-kabehno, jangan. Lek sampean salat dhewe dawono, tahiyat sing dawa ndak apa-apa. Tapi kalau jadi imam, kalau bisa bacanya itu ndak terlalu lama, juga jangan dibaca semua. Yo ambek delok ada ini ya sampean waras saiki mburi wetenge mules misalnya ngempet iki kabeh jeding iki tambah dawa imame ndak salam-salam yo mandek kok ya sambil melihat engko sampean salat sunnah donga sing akeh ndak masalah doa yang banyak tidak masalah. Nah, setelah pembahasan tentang salawat kepada Nabi, kemudian doa yang dianjurkan setelah salawat kepada Nabi, maka setelah itu barulah salam. Ya, salam wis tak bahas wingi ya. Semua tak wis dibahas itu salam itu. Belum semua? Masa durung? Wis dibahas sekarang berarti ya. Kemudian baru salam. Paling singkatnya assalamu alaikum. Kalau mau ditambah silakan. Sempurnanya assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ulama bagaimana dengan kalimat wa barakatuhu di dalam salat lima waktu ini ya, salat biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat wa barakatuh itu sunnah apa enggak? Kebanyakan ulama mengatakan enggak sunnah. Tidak sunnah, tapi ada kelompok yang mengatakan tetap sunnah. Jadi kalau ada yang mengamalkan wa barakatuhu ya monggo silakan. Kalau ada yang hanya assalamualaikum warahmatullah selesai tidak ada wa barakatuh ya ada masalah. Dan ini yang diikuti atau disebutkan oleh pendapat Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Majmu' mengatakan tidak pakai wa barakatuhu. Sempurnanya 2 kali, walaupun wajibnya salam itu hanya satu kali. Dan sempurnanya juga salam itu 2 kali. Salam yang pertama menoleh ke kanan, salam yang kedua menoleh ke kiri. Noleh ojo medit-medit. Sekiranya orang yang di belakang itu bisa melihat pipi ini sampean. Lek salam pertama berarti orang yang di belakang itu melihat pipi kanan. Kalau salam kedua berarti pipi kiri. Ya itu sempurnanya. Karena riwayat-riwayat hadis menyatakan seperti itu. Ya. Kuntu aran Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallim an yaminihi wa an yasarihi hatta yura bayadu khaddih. Sebagian sahabat menyatakan Siapa dia? Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan, saya pernah sholat di belakangnya Nabi. Ketika Nabi salam dari sholatnya, noleh ke kanan dan ke kiri. Nah, nolehnya Nabi itu sampai terlihat warna putih pipinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau ngikuti Nabi ya itu caranya. Noleh itu ojo malas-malas, ya ojo nanggung-nanggung. Kiranya orang di belakang itu melihat pipinya Anda, ya pipi kita. Disunnahkan juga ketika salam, kalau salam noleh ke kanan, maka salamnya itu ditujukan kepada manusia, kepada para malaikat yang ada di kanannya dia, dan kelompok jin yang ada di kanannya dia. Noleh ke kiri juga seperti itu. Salam kepada manusia yang ada di kirinya dia, kepada para malaikat, dan kepada kelompok jin yang ada di kirinya dia. Itu sunnahnya. Baik dia itu seorang imam, atau dia itu seorang makmum, atau dia dalam keadaan sholat sendiri. Kalau noleh ke kanan niatnya seperti tadi, ke kiri juga. Khusus untuk imam ditambah niatnya, yaitu salam kepada makmum yang ada di belakang kanan, sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Niat salam kepada manusia yang ada di sebelah sana semuanya, malaikat semua, jin semua, kemudian makmum yang di belakang.
yang sebelah kanan. Itu diniati ketika noleh ke kiri juga seperti itu. Imam berniat kepada makmum-makmum yang ada di sebelah kiri. Adapun makmum yang di belakangnya, maka ketika salam, imamnya sudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam yang di belakang kan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kalau imamnya di sebelah kanannya dia, makmum di sini, imamnya di sana. Maka ketika salam pertama diniati juga menjawab salamnya imam. Menjawab salamnya imam. Tapi kalau imamnya di sebelah kirinya dia, berarti begini ya. Imamnya di sini. Berarti niat jawab imam ketika salam kedua. Soalnya sebelah kanan imamnya tidak di kono, imamnya di sininya ya. Lek di tengah-tengah pas, imam di tengah, di belakangnya pas. Ya apa ini? Sakarepe wis ya. Mau salam yang pertama boleh diniati jawab imam atau yang kedua? Yang kedua. Nah. Jadi saya ulang lagi penjelasan yang dulu. Yang wajib salam itu ucapannya saja, itu pun yang pertama. Jadi lek ana wong salat mari tahiyat innaka hamidum majid misalnya. Kemudian doa, kemudian assalamualaikum. Wis, ndak noleh. Kemudian ngadeg metu ke masjid. Sah apa ndak sah? Karena yang wajib itu ucapannya saja satu kali. Ucapan kedua itu sunnah. Noleh kanan kiri itu sunnah juga. Nah, itu sudah pernah saya jelaskan, saya ulang lagi. Cara salam yang disebutkan oleh fuqaha kita, ulama kita Syafi'i, yaitu ketika kita mengucapkan assalam pertama, kalimat pertama itu mulai noleh. Assalamualaikum. Kum itu selesai berarti. Warahmatullah berarti wis ndak gerak maneng ndase ya. Assalamualaikum mandek wis. Warahmatullahi balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ketika memulai itu masih menghadap kiblat. Ya, ketika memulai assalamualaikum itu di depan. Assalamualaikum. Pas mimnya kum entek noleh. Assalamualaikum warahmatullahi ndak gerak meneng berarti ndak asih. Dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang diatur. Ya. Ya tapi ndak persis ya sakarepe, sing penting sampean salam ya. Nah, sing penting noleh itu sudah dapat sunnahnya. Lek ape dipasno koyo mang ya luwih sempurna lagi ya. Ojo pole ndak pas terus dibaleni. Batal. Gara-gara ngepasno tambah batal salatnya ya. Latihan dhewe ngono aja ngarepe wong ya. Nah, ini berkaitan dengan salam. Nah, biasanya di akhir itu ditutup dengan rukun sholat yang terakhir yaitu tartib. Tartib itu urut. Lek sholat itu urut. Berdiri dulu, kemudian baca Fatihah, kemudian ruku, iktidal, sujud. Ojo sakarepan sholatnya. Sujud sih ngadeg maneh misalnya. Kepingin ruku, ya ndak sah sholatnya. Harus urut. Ya. Ada di satu daerah wong ndak ngerti ilmu ya, ndak pernah ngaji. Cuman gak serban. Masuk ke satu tempat yang di situ jarang ana ustaz. Kok subhanallah pas ada jenazah. Ada orang mati. Sing gak serban iki dipikir ustaz. Wah, ayo kan ustaz iki tepak iki ya. Monggo ustaz, salat imam jenazah ya. Oh iya ya. Takbir Allahu Akbar, takbir kabeh Allahu Akbar. Rukuk dadi Allahu Akbar. Iktidal, sujud. Sing mburi iki bingung. Elingku salat jenazah iki ndak atik rukuk, ndak sujud. Iki atik rukuk, sujud. Salam, yakin iki ya sing serbanan iki yakin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Akhirnya satu orang yang pernah salat jenazah maju. Ustaz, salat jenazah itu seingat saya itu tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud. Oh iya, saya sendiri juga tahu. Tidak perlu rukuk, tidak perlu sujud. Cuman mayitnya iki akeh dosa, tadi harus rukuk sujud ya, khusus sih berarti. Padahal tidak ngerti ya.
Wedi ketemon, akhirnya diwarake dosa. Akeh dosa. Nah, jadi sholat ini harus urut. Tak oleh sakarepe dhewe ya, urut sesuai yang diatur oleh syariat. Barulah setelah itu pengarang kitab ini membahas tentang wayam bagi dan seharusnya an ya'tiya orang yang sholat itu mendatangkan bis sunani dengan sunnah-sunnah jami'iha kesemuanya. Di dalam sholat itu ada sunnah. Kalau bisa sunnah-sunnah itu dilakukan biar sholatnya sempurna sebagaimana digambarkan oleh Nabi SAW. Nabi menyatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Duduk sholat wis, yang penting sholat walaupun tidak podo ndak. Sholatlah seperti kalian melihat saya dianjurkan sama Nabi untuk persis sekuat tenaga untuk menyamakan sholat kita dengan sholatnya Nabi SAW. Cara untuk menyamakan sholat dengan sholatnya Nabi yaitu dengan menjalankan seluruh sunnah-sunnah sholat. Wahiyya kathiratun jiddan. Dan sunnah-sunnah sholat ini banyak sekali. Nah, sampean hitung atusan. Bahkan seorang ulama menyebutkan sunnah sholat itu sampai 1000. Makanya sholatnya kita ini tidak iso dibandingkan dengan sholatnya para ulama. Sholat 2 rakaatnya mereka dengan sholatnya kita seumur hidup itu tidak podo abote. Karena mereka dilandasi dengan ilmu. Kalau kita didasari dengan ilmu yang seadanya. Mudah-mudahan yang seadanya ini bisa diamalkan ya. Nah, pertemuan yang selanjutnya baru nanti tak bahas sunnah-sunnahnya itu apa. Ya, baik sunnah itu berkaitan dengan hati seperti khusyuk, meresapi bacaan dan seterusnya. Ada yang berkaitan dengan gerakan kita yang sunnah, ada berkaitan dengan ucapan atau bacaan. Mudah-mudahan panjang umur ya, sehat walafiat, bisa ketemu lagi, bisa ngaji bareng lagi. Amin ya rabbal alamin.